Saya ada di Desa Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, yang memang kerap kali dilanda bencana banjir. Namun semakin hari, semakin tahun, semakin parah karena semakin maraknya penambangan pasir. Penambangan pasir ini juga membuat sungai menjadi dangkal. Ini dugaan dari masyarakat dan juga aparat setempat yang melihat kondisinya semakin buruk. Nah, kita akan lihat bagaimana faktanya. Kita akan tanyakan, benarkah maraknya penambangan pasir memperparah kondisi desa ya, Desa Kesik ataupun pada umumnya Kabupaten Lebak ini menghadapi banjir setiap kali? Kita lihat. Oh, ini coba saya mau tanya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Balkis dari TV One Fakta. Ibu, ini kemarin kebanjiran semana, Bu? Sanyo kita abi nggak cai. Sanyo Semana? Oh, ini ambruk. ambruk. Sanyo na teh aya. Apa Bu ini? Timut di pipir. Ambruk ini? Iya. Airnya semana? Airnya? Sakieu kamari. Biasanya segini atau lebih rendah? Biasana mah sakieu. Biasanya Sakieu. Biasana. Tapi sekarang segini. Segini. Naik dua dari papan. dua papan. Gimana Bu? Apa yang rusak apa saja? Ruksak kamar, ruksak. Kamar. Itu kamar mandi lah. Ini Semua, Kak. Nah, sini. Ini rusak Bu. Ini ambruk pas di. Iya. ini sanyo. Terus gimana Bu? Kemarin kondisinya banjir. Iya, Tiap banjir. kali banjir. Uhun. Nah, pas kejadian Ibu di dalam. Ngongsi. Oh, lagi ngungsi. Jadi pas banjir, tapi Ibu sempat kena airnya Iya. pas lagi di sini. Ya. Terus Segini segini. diambil ko ita siapa Cimong Saiman Jadi warung Ibu teh. pas banjirnya ke sini, Hmm, diajak sana. ya. Atur nuhunnya Bu ya. Sama-sama. Makasih Ibu. Oh, saya mau tanya satu warga yang lain. Assalamualaikum Ibu. Ibu lagi apa? Ini lagi beres-beres rumah. Kenapa? Ibu namanya siapa? Ibu Ica. Ibu Ica boleh kesini sebentar Bu, maaf ya Bu, saya minta waktunya sebentar. Iya. Awas Bu, hati-hati ada kali. Ibu kasih dulu aja nggak apa-apa. Rumah Ibu yang mana? Yang ini. Yang ini. Iya. Ini kenapa Ibu? Ini Kena banjir kemarin. Kena banjir kemarin. Iya, kebanjiran 3 kali. Yang kedua kali mah nggak masuk rumah. Aha. Yang ini belakang ini masuk rumah sampai segini di rumah saya. Sampai semana? Segini 1 meter. Makanya ini pakaian-pakaian saya beres-beres dari lemari ini. Belum kejemur semua. Semeter segini. Iya, semeter. Saya mau tanya ini Ibu lagi ngapain Ibu? Terpalnya diapain? Ini bekas ini nutupin ini perabot-perabot ini yang kebanjiran. Buat tutup berambut Iya. ya. Iya ya. Kalau di rumah kita mau masuk boleh lihat? Boleh. Oke Bu. Iya. Oke. Ya, ini Bu izin masuk ya Bu. Iya, iya. Jadi kena di mana aja Bu ini? Semana rumahnya masuknya? Segini. Segitu. Iya. Ini saya mau tidur kan, saya sakit-sakitan udah tua ya. Iya. Baru saja ibu saya meninggal ya. Dapat seminggu suami saya lagi, makanya saya panik. Nggak masuk rumah saya. Aduh, turut berhati ya Ibu ya. Sabar ya Bu Ica ya. Ya amin. Ada harapan apa Bu mungkin mau disampaikan Bu? Kan takut sama banjir. Habis kehilangan keluarga juga ya. Iya. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya orang miskin, saya numpang dari anak ini rumah. Iya, Ikutin anak saya. Itu suaminya kerja di Cilegon, nyupir. Kita mau tahu sebenarnya apa penyebab banjir ini luapannya jadi lebih parah setiap tahunnya karena Mungkin dari itu ya, kali dari mana kali ya Bu ya? ya limbah. Dari limbah. Iya. Yang Ibu lihat gitu. Warnanya tadi sungainya gimana? Merah. Merah. Kita cari tahu sebenarnya apa yang terjadi, kenapa banjirnya atau luapan dari Sungai Cimoyan yang ada di sekitar rumahnya Ibu Ica ini juga kemudian luapannya bisa sampai 2 kali lipat yang dirasakan oleh warga. Ikuti fakta. Assalamualaikum Pak, permisi. Ini sawah di Desa Taman Sari benar? Betul, iya betul. Ini yang sawah terendam ya, tadi saya dapat informasi.
Punya siapa Pak? Punya saya, Oh. Hidayat. Pak siapa Pak? Pak Hidayat. Pak Hidayat. Pak Hidayat saya boleh bicara sebentar ya Pak Hidayat Iya. ya? Punya sawah ini dari tahun berapa? Dari nenek dari kakek ini keturunan. Udah tahun 70 60-an kali mungkin dia. Oke, Ah. luasnya berapa Pak? 5.000 meter lah. Oke. 5.000 5.000 meter ya kurang lebih ya. Jadi gini Ibu, jadi saya mestinya panen bulan ini, ternyata ada banjir nggak bisa panen karena banjir ini dari hari Kamis. Oke. Ini udah hari Kamis lagi ya. Iya. Jadi mestinya saya panen nggak bisa panen karena kendalanya panen itu kalau nggak ada air jadi bisa bagus buahnya. Tapi ternyata ada air, musibah kita nggak bisa. Sedangkan saya sebagai petani ngasih nafkah, ngasih makan istri anak dari sawah, saya petani. Sedangkan harapan saya cuma dari sawah. Tapi ternyata ada musibah kita banjir nggak bisa manen gitu. Kerugiannya Pak yang sudah diprediksi berapa sejauh ini? Saya 25 karung, berarti kali 50 kilo berapa itu Bu? Oke, Punya 20. saya sendiri itu ya. Oke. Hmm. Ini kan memang banjirnya tahunan sebenarnya ya Pak ya? Tahunan ya. Nah, tapi ini yang paling parah yang Paling dirasakan. parah. Kenapa Pak? Ya karena mungkin ada bendungan di sana di bawah tuh ya, karena lambat turunnya air. Terus kedua ada limbah-limbah dari sini, jadi si saluran Ciliman itu terkikis oleh limbah-limbah tersebut. Jadi Lima-lima yang mana sih Pak? Yang kan itu dari sini ke sini. Jadi ke sawur lah, ini ke yang sawur. saya dengar apa nih Pak? Alat apa? Ini kayaknya doser apa tuh? Ada bulldozer ya? Berdoser kayaknya. Oke, Penyedotan air, penyedotan pasir. Oke, jadi di sini dekat sini ada galian pasir juga. Ada itu di sana, Bu. Pak Yayat ada komunikasi nggak ke siapapun yang berwenang soal ini? Saya pernah ini Bu usul ke penggalian pasir, Oke. ke yang pengusahanya, bapak apa nggak tahu saya. Jadi saya bilang saya mestinya tahun ini bisa menggarap sawah, tapi ternyata nggak bisa karena ada efek daripada limbah-limbah yang turun ke sawah, nah gitu. Oke, terus jawabannya apa? Jawabannya kan ada karyawan saya, kita bilang begitu. Ternyata karyawan bapak tidak bisa ngatasin, berarti kinerja bapak itu kurang efektif, saya bilang. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Yayat. Oke, saya juga harus dengar bagaimana klarifikasi dari Kepala Desa Taman Sari yang juga tadi sudah kita tahu sendiri ada 40 sampai 50 petani yang merasa langsung kerugian ya mencapai jutaan rupiah karena gagal panen akibat sawahnya terendam. Assalamualaikum Pak. Ini Pak Kelurah ya mana Pak? Pak Kadesa. Nama siapa Pak? Siap, nama saya Ruyani dari Pak, Desa siapa? Ruyani. Boleh berdiri Pak? Siap. Ya oke. Dengan Saya Camat Banjarsari, Pak Camat Banjarsari. Oke Pak Sukanta. Pak Haji Sukanto. Ini? Saya anggota DPRD Kabupaten Lebak, fraksi P3. Oke. Dari Anggota Komisi DPR 4. Pak Iya. siapa? Pak Musa Weliansa. Nah ini mumpung ada anggota DPR di sini, ada Pak Camat juga ya. Saya mau dengar dulu ke Pak Musa ya. Oke Pak Musa, yang sudah dengar dari suara rakyat di sini seperti apa? Yang masuk Ya, ke kebetulan Pak Musa? Pak Lurah juga koordinasi dengan saya dan saya juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait adanya banjir yang memang sudah 3 kali 24 jam Oke. tapi belum surut. Jadi ada pesawahan yang terendam. Nah, memang di sini akibatnya adalah adanya kegiatan pertambangan ilegal di Kecamatan Banjarsari, terutama di Desa Taman Sari, sehingga membuat Sungai Ciliman yang memang ini kewenangannya di wilayah Cidanau, Ciujung, Ciduluan, Balai Besar. Oke. Ciliman Desa Warna, Ya. ini kewenangan pemerintah pusat, tapi memang terjadi pendangkalan akibat adanya kegiatan pertambangan pasir ilegal Oke. di Desa Taman Sari di Kampung Manggu. Makanya Signifikan nggak sih Pak Musa sebenarnya? sangat signifikan sehingga begitu saya mendapatkan informasi bahwa banjir juga belum surut, Ya. akhirnya saya mencoba komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan Satpol PP Kabupaten Lebak agar hari ini kita meninjau lokasi kegiatan pertambangan di Oke, jadi Desa Taman Sari. Kita mau lihat bagaimana Hari ini. proses sidaknya ya dari Boleh, Pak boleh. Musa, Pak Sukanta dan juga Boleh. Pak Ruyani ya. Oke, ikuti Pak. Oke, saya sudah sampai ke titik perusahaan yang dikatakan oleh anggota DPRD sebagai perusahaan yang belum mengantongi izin untuk melakukan galian pasir. Alamambu. Oke. Pak Ya. Musa Pak dari DPRD Lebak. Iya. Ini PT apa? PT SAM. Alamanggu. Sinar Alamanggu. Ini masih berjalan terus. Masih sih, Pak. Dulu kan saya pernah ke sini agar menempuh izin terlebih dahulu.
Lagi proses sih Pak Proses izin apa yang sekarang belum keluar di provinsi. di provinsi? Iya. Ini dari tahun berapa? Tahun Namanya tadi lalu, Mas siapa? Wempri. Mas Membri, oke. Dari tahun lalu? Iya. Oke, terus kemudian yang belum dikantongi apa izin apa? Sebenarnya ini belum ada izin untuk produksi. Oke, Izin usaha produksi belum ada, izin lingkungannya pun belum ada gitu. Jadi Lingkungan kalau nggak salah kemarin sudah belum ada Pak. Ini belum ada izin Di lingkungan UC kemarin, gitu. Pak. Jadi Nah, ini kan sudah berjalan cukup lama. Harusnya jangan dulu ada kegiatan produksi sebelum izin itu keluar gitu. Apalagi Oke. ini kan kalau musim hujan becek jalan. jalan kita bersihin terus Pak. Ya lokasinya kan juga pinggir jalan provinsi gitu kan, sangat mengganggu. Terus ke sungai juga dekat, Sungai Ciriman gitu. sungainya di ini ya? Kalau ipalnya di mana nih? Kenapa? Ipalnya. IPAL, izin pengelolaan air limbah. Kolam Oh limbahnya. kita pakai sirkulasi. Pakai sirkulasi. Iya. Itu Kan di ada mana, 5 Mas kolam Febri? itu. Semua. Dan di mana? Di sini. Ini satu ada 6 kolam Pak sampai belakang. Jadi kita nggak ada buang limbah. Ya, Karena buang diputar limbah. semua. Nah, Kalau tanah-tanah bekas galiannya kan, galinya kan di sana. iya, kita kan ada tempat lagi Pak di belakang. Dari sini nanti kemana? Ada tempatnya. Kita ada sparein tempat lagi. Jadi gini, ini kan udah beberapa kali saya ingatkan Iya. agar berhenti dulu, jangan ada kegiatan produksi sebelum proses perizinannya ditempuh, sebelum izin usaha. Kalau izin sih setahu Izin- saya sih bos yang ngurus. Memang Iya. lagi proses di provinsi Kan untuk masih memang belum proses, berarti selesai belum ya. punya izin. Tapi kan dari kita kan memang ada niat, bukan tidak ada niat untuk mengurus izin. Yang Kalau- baru ada sekarang kan rekomse dari bupati. Iya. Ada menakutinya nggak? Ada. Oke, jadi yang kemarin sempat ditutup karena apa Pak? Ini karena izin. Ini ditutup oleh IPAL-nya SDM belum ada. provinsi karena memang belum melakukan izin. Aha. Tapi setelah ditutup, dia paling 2-3 hari buka lagi, gitu. Ini Oke. kebiasaan yang sering terjadi oleh Oke. pengusaha-pengusaha tambang pasir, Oke. gitu. Jadi ditutup misalkan hari ini, besok bisa aja dia buka kembali. Tapi Nggak tadi bagus. alasannya Mas Membri untuk punya sedang diurus atau diproses? Nah ini kan logikanya izin sedang diurus, dia sudah jutaan kubik, ini bukan ribuan lagi yang sudah diangkut. Ini kan berarti merampok kekayaan negara gitu loh, merampok aset negara. Oke. Ditambah dia merusak lingkungan. Ini kalau dibiarkan terus, bisa saja jalan provinsi ini ambles. Makanya dari awal saya selalu meminta ketegasan juga dari gubernur Ya. Provinsi Banten, Mhm. karena kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 2014 bahwa perizinan ini kewenangan provinsi. Harusnya provinsi ini instan melakukan pengawasan. Oke. Jangan hanya sebatas mengeluarkan kemudian dilepas. Apalagi ini belum ada izin, harusnya mereka melakukan tindakan tegas, koordinasi dengan aparat penegak hukum yang Oke. dalam hal ini Polda Banten, agar siapapun yang terlibat merusak lingkungan, Oke. melakukan perbuatan pidana, menambang liar atau pertambangan tanpa izin, proses secara hukum. Gitu. Ini dekat dengan jalan provinsi yang Bapak lihat Ya, karena ini hanya 1 meter lebih kan nih kegiatannya, lihat tuh. Hmm, Itu kan jalan provinsi. ya. Kalau kita lihat di sana juga udah mulai banyak yang agak kelihatan mau ambles, turun kan gitu. Makanya Oke. potensi banjir di Banjarsari ini akan semakin meningkat bila dibiarkan oleh pemerintah. Bisa-bisa nanti Banjarsari ini banyak yang terendam gitu. Karena kan ketika ada pertambangan otomatis tidak ada penghijauan. Hutan Oke. gundul, limbahnya seperti itu kan gitu. Oke, ini sedang dibawa Pak izinnya. Ya. Ini izin apa Pak Musa? Ini baru surat keterangan tata ruang yang memang tempo dulu pun saya kesini baru ini yang ada gitu. Tata ruang ya. Jadi kalau tata ruang cukup nggak Pak untuk Belum, ini- eksploitasi? Belum cukup. Di sini Oke. di tata ruang pun peruntukan kawasan berdasarkan Perda RT RW Kabupaten Lebak Mhm. nomor 2 tahun 2014 itu kawasan pertanian lahan kering. Jadi RT RW-nya ini bukan untuk pertambangan. Gitu loh. RT RW-nya saja ini bukan untuk pertambangan, ini Oke. untuk pertanian lahan kering. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Bapak Sedang tahu berjalan, kan? saya Bapak- nggak tahu. Enggak. Sekarang Bapak tahu nggak? Ini lagi musim banjir. Iya, saya tahu banjir. Terjadi banjir di Ah, sana. Iya. Sawah orang juga gagal panen. Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Sementara perusahaan- Pertanyaannya maksudnya apakah itu dikarenakan dari kita semua? Iya. Kalau Saya Bapak tanya. lihat dangkal Ah. sumur itu dari apa? Sungai Dangkal itu dari mana? kita Lumpur kan? kita boleh cek lumpur itu kita ada Sekarang buang gini nggak ke aja. sungai. Oke. Bapak ngerasa udah bener belum? Enggak, saya nggak ngerasa benar. Maksudnya Kalau saya nggak benar, kenapa menjelaskan. melakukan Jangan kegiatan maksudnya produksi terus? Maksudnya jangan seolah-olah dibuat
kita yang salah semua. Ya, emang seperti salah, itu, Pak. gitu Bapak loh. salah, izin Ah. belum keluar, Bapak sudah melakukan kegiatan produksi. Iya, karena Iya kan? kita pada saat itu kan memang sempat stop. Ya Bapak kan? bukan orang sini kan? Bapak Memang bukan bukan. daerah, Hmm, iya. iya. Yang rugi orang sini gitu loh. Iya. Bapak enak aja usaha ilegal, ngambil hasil alam seenaknya menggunakan alat berat. Maksudnya gitu. yang jelas kita sih ada niat untuk mengurus izin. Kalau Ya. selesai apa enggak kan saya nggak tahu Ya pastinya, makanya, Pak. Jangan makanya bilang sebelum kita izin keluar itu, ini kan belum ada evaluasi, belum ada uji teknis Ya. dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. saya di sini cuma kerja Kalau juga. bisa mungkin pakai via telepon bisa atas nama. Coba telepon dulu, bosnya. Tadi saya sudah telepon. Enggak telepon, saya pengen dengar. Tadi sudah telepon. Enggak, saya mau telepon. Saya sudah nelpon tadi, Pak. Enggak, telepon, Tadi saya mau saya telepon. sudah telepon. Enggak, saya mau telepon. Saya sudah telepon tadi. Ya. Saya sudah tanyakan. Saya kan tidak mendengar. Loh, kenapa Saya harus kan Bapak mendengar. mendengar Loh, gitu loh? biar Kan jelas. lucu gitu loh. Lucu Yang penting kenapa? saya kan sudah bilang. Apa yang lucu? Tetap kita buat. Enggak. Kalau Sekarang yang apa enggak memang mau? yang lain sudah buat, oke kita laksanakan itu aja. Sekarang kita Bukan datang yang ke kita sini, bilang nggak kan? mau. Bapak enggak ngari kami, kami datang ke sini. Saya nggak, jangan Bapak jangan muter-muter omong. Berarti kan Bapak sok bener gitu. Ya kan, saya atau Bapak yang sok benar. Oke, sekarang gini aja. Kalau memang Bapak ngerasa benar, Saya nggak ngerasa benar. ya udah. Nah, Atas nama, Kita boleh meminta ini dihentikan. Kalau Bapak tidak mau, loh, siapa yang menurut? pokoknya yang seperti saya bilang tadi sih Pak, kalau memang itu kan kita tetap ikutin. Tapi Ya udah, kita kalau mau Bapak ikutin, yang lain ada juga. Saya gitu minta, loh. saya minta nih, harus dari mulai sore ini stop produksi. Ya nanti saya sampaikan. Ya udah sampaikan sekarang. Ya udah nanti saya sampaikan, tenang aja. Pak. Sampaikan sekarang. Biar kita mau kelas lain juga ini. Ya nggak apa-apa kalau jalan. Iya, aja enggak, dulu. jangan jalan, Jangan harus Bapak- pasti gitu loh. Pokoknya jangan Bapak jangan minta Karena saya kenapa? terus, Loh, gitu ini loh. kan bukan yang sekali. Nah, Dulu ingat nggak saya kesini? iya, Iya. maksudnya ada Bapak perubahan. bilang apa? Bukan perubahan. Bapak bilang oke mau menghentikan dulu Untuk sebelum izin pengurus keluar. memang kita berhentikan Pak. Terus sekarang jalan lagi Bapak kenapa? jangan emosi terus kalau Enggak, ngomong. bukan emosi. Iya. Saya Bapak bicara rakyat. Bapak anggota dewan, jangan Oke, saya anggota bentak dewan, saya wakil rakyat. Bapak Kasihan. anggota- iya, Bapak jangan tidak Pak. tahu korbannya Bapak siapa. jangan bentak Bapak saya, tidak bayar Pak. pajak. Ini ilegal. Udah hentikan. Gini, di Ya, perizinan ini perizinan. rekam aja, Bapak ini kan. belum melengkapi perizinan. Enggak, iya. Ya, Ini kan karena- ilegal. Makanya ngomong jangan seperti itu. Jangan Bapak mentang-mentang Bapak anggota Bukan dewan, masalah Bapak mentang-mentang depan anggota dewan. saya. Udah. Ambil dulu. Bapak kan ilegal. Berhenti. Apa Bapak- susahnya? Iya. Iya, saya kan cuma minta berhenti. Gitu loh. Saya Jangan arogansi. saya bukan arogansi dan Bapak katakan gebrak berbelit. meja. Apa salahnya? Kalau enggak, Wajar arogansi saya emosi, apa saya manusia. namanya? Bapak di sini ngerampok. Kita sudah sampai di salah satu perusahaan tambang pasir lagi yang akan disidak ya. Kita akan mau lihat seperti apa yang tidak dikantongi, apakah izin atau mungkin ada potensi merusak lingkungan. Oh, nggak usah kaget warnanya kayak gini. Ya, karena dalam. Oh, ini seperti ini karena dalam. Karena dalam. Jadi ini terlalu dalam. Nah, ini sudah dievaluasi nggak nih? Belum bisa apa tidak seperti ini? Tidak boleh dan sama saya beberapa bulan yang lalu saya sempat sidak juga ke sini Aha. meminta agar mereka menghentikan dulu gitu kan sebelum mengurus izin. Oke. Ini luas tanahnya 1 hektar jadi izin pertambangan rakyat. Mhm. Kalau izin pertambangan rakyat tidak boleh menggunakan alat berat. Oke, yang warnanya seperti ini terlalu dalam. Terlalu Jadi, dalam, jadi ini udah dalam. jadi ini melanggar sebenarnya. Iya. Izin. Ya, Assalamualaikum Pak Bayu. Halo, Waalaikumsalam. Pak Musa, Pak Bayu dari Komisi 4 DPRD Lebak. Pak Musa, Ya, dari DPRD Lebak. ya gimana Pak? Pak Bayu, dulu kan saya pernah sidak ke lokasi tambang pasir Bapak yang di Jalupang, di Desa Kesik. Betul,
Nah, kebetulan ini saya bersama dari Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Kita datang kembali dan ada aktivitas pertambangan, ada kegiatan produksi. Ya. Nah, jadi kan belum ada izin. Kami meminta ini untuk dihentikan dulu. Mohon mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada Mumu atau mewakili, bisa enggak Mumu untuk menerima surat dan menandatangani surat, Pak Bayu. Ini dari Pak Yang itu ya Pak? Saya dari Komisi 4, betul, dengan Pak Yang dari Komisi 4. Pak Yang. Pak Yang ada ikut nggak Pak? Nggak ikut kalau Pak Yang. Saya sendiri dari DPRD, sama dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari Satpol PP. Jadi kan ini sudah tidak ada izin Pak Bayu. Izin ini Bapak restu atau tidak restu pasti akan kami tutup dulu sementara. Sebelum Bapak mengurus perizinan Pak Bayu. Halo Pak. Ya. Maksud saya gini. Oke, kita maksud saya untuk itu kan memang dari awal juga saya pengennya itu sesuai ya Pak. Betul. Saya minta arahannya. Arahannya seperti apa dari pihak Bapak nih? Bapak kan di sini sebagai wakil rakyat. Betul. Di sini kan harus solusinya. Ya, jadi solusinya gini Pak Bayu, ini sederhana. Solusinya adalah Bapak mengurus izin. Kalau memang Bapak merasa kesulitan mengurus izin, bisa temui saya di kantor, saya bantu gitu. Gimana? Ya udah, jadi intinya gini, kepercayaan Bapak di sini, saya mohon izin Bapak bahwa kepercayaan ini bisa menerima dan menandatangani surat Pak Bayu untuk penutupan sementara ya. Oke, coba saya diskusikan dulu. Oke, Pak Bayu, ditunggu ya Pak Bayu. Ayo. Oke, jadi kalau ini kondisinya gimana Pak yang bisa kita lihat? Mungkin kita bisa geser sedikit. Ya. Oke. Jadi kalau yang kita lihat di sini kondisinya kan jalan terus. Betul. Jadi ini sudah tidak memenuhi dan di sini kan bekas pertambangan gitu. Pertimbangan pemerintah memang sangat beresiko, makanya ya sampai saat ini pun kita belum bisa memberikan jawaban kepada beliau. Pada saat sidak kemarin pun beberapa bulan yang lalu saya tegaskan ke Pak Bayu, udah Pak Bayu tutup sementara gitu, sambil kita mencari solusi dasar hukum yang bisa Bapak melakukan kegiatan pertambangan dengan luas areanya 1 hektar gitu. Bagus. Disegel karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan. Kita sudah tadi coba cek ke pertambangan milik perusahaan, kita juga sudah cek pertambangan milik rakyat dengan segala alasannya apapun bentuk produksi tanpa memegang atau memenuhi izin itu disegel dan diberhentikan sementara. Kita lihat bagaimana fakta berikutnya. Pak Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ya. Kita sempat lihat yang di PT SAM. Bapak lihat tadi di SAM seperti apa? Ya, jadi gini, lokasi itu tidak berizin. Lokasi? Kegiatan itu tidak berizin. Ya. Maka yang harus mereka lakukan adalah memenuhi izin dulu. Oke. Karena ketika izin sudah ditempuh, nanti akan ada pembinaan dari dinas teknis. Baik. Ataupun dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai dokumen lingkungannya. Oke, pertanyaan saya standar prosedur dari pertambangan yang Bapak lihat tadi di PT SAM memenuhi syarat atau tidak? Belum. Satu, karena dia tidak sesuai dengan kapasitas produksi. Ada aturan yang mengenai settling pond atau kolam endap. Kolam endap? Kolam endap, karena gini, kandungan produksi dari pasir ini, dia itu membawa lumpur atau air yang mengandung pasir gitu, lumpur. Dia harus melalui kolam settling pond yang paling tidak dia harus memenuhi 4 syarat. Yaitu? 1, dia harus memenuhi kapasitas air yang dia gunakan gitu. Kemudian dia harus ada waktu pengendapan. Yang ketiganya dia juga harus ada kegiatan perawatan, maintenance, karena ada waktu endap tuh. Yang keempat, air itu harus digunakan kembali
sirkulasi tertutup. Nah, tapi kan tadi kita lihat ada 7 kolam sirkulasi. Ya, tapi Artinya maksud Pak Dasep tidak serta-merta punya kolam sirkulasi memenuhi syarat. ya Karena makanya bentuk dari kolam sirkulasi itu sendiri seperti apa? ya makanya itu harus dikaji Oke. oleh dinas teknis. Makanya butuh izin dulu. Jadi dari dinas teknis belum ada izinnya yang di Belum ada PDSM? sama sekali. Oke, Jadi sekarang kalau kita lihat yang di sini, ini kan di Desa Kesik. ya, Tapi ini milik perorangan. ya. Milik perorangan saja sudah sebesar ini ya Pak Dasep? Ketika bicara pertambangan ada kewenangan yang mengatur. Oke. Oke, yang kewenangan yang mengatur itu setelah Undang-Undang 23 2014, maka kewenangannya ada di daerah, ada di provinsi. Mereka yang paham betul bagaimana aturan mengenai pertambangan. Bahwa ada aktivitas pertambangan, baik itu perorangan Atau perusahaan? itu sudah diakomodir melalui aturan. Oke. Ada aturannya diperbolehkan, tetapi mereka harus tetap punya izin. Oke, yang kita lihat nih Pak, ini kasat mata saja ya. Apa nih yang salah dari sini? Ya, pertama mekanisme kolam settling pondnya harus ada standar. Yang mana sih Pak setting pondnya? Ini Jadi- kan banyak semua nih kubangan Ya, nih, saya ini- lihat ini- hanya sebagai, Iya, jadi ini kan dari aliran cucian pasir. oh yang ada kayu ya? Ya, nah, itu kan Oke. kalau bahasa ini kan Swiss box ya. Oke, Dia untuk memisahkan antara pasir dengan batuan yang switch box. ya. Oke, Oke. Nah, kemudian dari hasil sana ada pencucian masuk ke sini. ke sini. Sini kan. Oke. Dari sini harusnya ada kolam dulu untuk sedimen trap. Pasir. Sedimen trap. Dia ditahan dulu tuh. Sedimennya Sedimennya. tertahan dulu di Oke. sedimen trap. Di sini Pak. Iya, betul Tapi untuk ini yang nggak pertama. ada ya? Ya, karena ya ini nggak ada. Lalu kemudian mengalir lagi ke sini. Mengalir ke sini lagi nanti dia ada yang disebut dengan safe pond. Oke. Safe pond itu kolam yang hasil dari sedimen trap. Sudah hasil akhir. Belum. Aman. Oh, bukan. Oke. Belum. Oke. Dari situ kemudian ada mud pond. Oke. Nanti yang lumpur-lumpur tuh ngendap lagi. Dari situ kemudian baru ada yang disebut dengan safety pond yang kedua. Oke. Dia sudah relatif bersih dan itu digunakan kembali, sirkulasi tertutup, jadi tidak ada yang Oke. dibuang. Kita harapkan jangan ada air dari pencucian pasir ini yang keluar. Oke. Pertanyaan saya, kalau kondisi seperti ini tadi nggak ada settling pond, nggak ada safety pond atau safe pondnya ya. Lalu kemudian potensi limbah itu merusak lingkungan pada saat diproses apa? Pada saat pencucian, Oke. pada saat pencucian. Jadi pada saat pencucian ini kemudian dia karena tidak ada Baik. settling pond, tidak ada kolam endap, dia kemudian bisa masuk ke perairan umum atau tidak bisa digunakan. Dan lagi. itu selalu terlihat atau tidak Pak masuknya ke perairan umum seperti sungai dan lain-lain? Akan terlihat atau tidak dampaknya dampaknya? akan terlihat karena dia nanti Baik. bisa mempengaruhi tingkat kekeruhan nanti ke baku mutu lingkungan. Oke. Hanya karena memang kewenangannya ada di provinsi untuk pertambangan. Jadi memang kita ada keterbatasan mengenai kewenangan. Oke. Gitu. Secara general saja Pak, terakhir kondisi sungai-sungai di Lebak ini apakah sudah tercemar dan berapa besar level pencemarannya? Jadi kalau lingkungan ini kan kumulatif, Iya. sifatnya ada yang disebut dengan indeks kualitas air, Iya. indeks kualitas udara. Oke, menurun atau membaik? Memburuk atau membaik? Kalau kondisi secara umum kan saya tidak hafal betul ya kalau Oke. data karena harus lihat data. Oke. Kalau lihat kondisi ini dia berpotensi menurunkan kualitas lingkungan baku mutu, berpotensi ya. Tetap harus ada data yang mendukungnya. Terima kasih Pak Kabit. Baik. Saya sudah ada di areal pertambangan PT Mulia Kuarsa Anugrah atau MKA yang ada di Kecamatan Banjarsari ini. Nah, saya mau lihat betapa luasnya juga arealnya dan apakah memang perbatasan antara areal pertambangan itu berpotensi mencemari atau merusak lingkungan atau tidak. Kita lihat. Oke, ini kalau saya lihat untuk berjalan sepertinya tidak mungkin. Jadi kita akan coba lihat pantauan dari udara seperti apa. Ikuti fakta. Udah. Oke, kita coba lihat pantauan udara. Seperti apa perbatasan antara areal pertambangan dengan areal lingkungan sawah warga atau sungai. Sekarang kita sedang melihat areal pertambangan. Ini masih beberapa gundukan dari proses
penyucian pasir ya, paling tidak yang sudah dikumpulkan. Nah, kita ingin lihat perbatasannya dengan areal sawah warga atau masyarakat. Oke, ini kita bisa lihat, bisa gambarkan betapa luasnya areal pertambangan milik PT Mulia Kuarsa Anugrah atau MKA. Beberapa mungkin galian-galian juga Anda bisa lihat langsung. Dan kita juga masih lihat seperti apa sih sebenarnya sirkulasi airnya yang ada di PT MKA ini. Ini untuk yang kita lihat ini adalah perusahaan tambang pasir yang sudah memiliki izin. Nah, kita ingin tahu apakah perusahaan-perusahaan yang sudah sempat punya izin atau berizin ini tidak berpotensi atau berpotensi juga tetap merusak lingkungan yang ada di Kecamatan Banjarsari. Oke, itu yang bisa kita gambarkan dari pantauan udara. Baik. Halo Pak, saya mau tanya namanya siapa Pak? Muhammad Yusuf. Ini area pertambangan milik Ya PT ya, MKA. PT ya? PT Mulia Kuarsa Anugrah. Benar ya Pak Betul. ya? Nah, kalau boleh sedikit mungkin informasi, sudah mengantongi izin dari tahun Udah lama ya. 2000 Mungkin diperpanjang lagi gitu ya. 2014? Ya sekitar 2014-an lah. Benar nggak tuh habisnya di 2019? Mungkin masih berlaku ya, Mbak ya. Oke, jadi belum ada ini ya? Ya Nah, tapi lengkap ya, surat-surat lengkap di admin di kantor jadi ada. ada IUP, ada IPAL, Iya ada lengkap ada semuanya. semua ya. Betul. Bapak sendiri sebagai Saya di sini ditugaskan oleh Bapak Pak Jayabaya ya? Pak Jayabaya untuk menjadi seolah humas lah gitu Bu ya. Oke. Jadi hubungan ke masyarakat. Saya mau tanya Pak Yusuf, ini luas berapa Pak total? Yang punya Pak JB yang sudah digarap ini kurang lebih 20 hektar. 20 hektar? Iya, yang udah digarap ini sekarang lagi digarap ya. Oke, nah sekarang berhenti karena benar katanya lagi rusak ya Pak? Iya, pada rusak ini. Udah kurang lebih 3 mingguan 3 lah. minggu. Iya. Oke, sebenarnya kan kita juga ingin tahu, kan kemarin tuh banjir. Nah, apa Bapak juga mungkin sempat lihat juga banjirnya sebesar apa? Memang tiap tahun gitu kan udah rutinitas itu, tiap tahun Iya. pasti ada banjir gede di sini. Sempat ada komplain nggak Pak dari warga nih soal mungkin kan ada tuh satu di sana yang Betul, memang ada sawah. Deket sawah tuh, sawah warga berseberangan sama Kalau warga. komplain Bu itu dimanapun perusahaan pasti masyarakat ada yang puas dan ada yang tidak puas gitu ya. Baik, Tapi kami alhamdulillah gitu kan udah mempersiapkan semua itu. oke. Jadi setiap tahun ke masyarakat yang punya sawah ada kompensasi hasil musyawarah dengan masyarakat yang punya lahan. Oke, jadi hasil kompensasinya seperti apa Pak? Misalnya Jadi contoh. tiap tahun kita ganti rugi atau kompensasi hasil kesepakatan bersama yaitu 700.000. Berarti kan ada imbas juga dong? Ada pasti. Imbas dari kerusakan lingkungan ke warga ada? Ya itu ya udah otomatis ya. Otomatis gitu. pasti ada yang ya, rusak ya, pasti ada. Oke, Gitu. tapi kemudian usaha dari perusahaan? Kami dari perusahaan ya bahkan merekrut masyarakat langsung, perwakilan dari masyarakat bahkan seolah ditokohkan lah. Iya. Mereka ikut kerja di situ untuk memperlancar aliran sungai dan limbah yang ditimbulkan dari limbah tambang ini. Tambang ini. Endapan apa pasirnya apa limbah pasirnya Iya. tuh di sawah warga sampai ada yang terendam tuh kalau nggak salah banyak. Nah itu gimana tuh Pak? Otomatis ya, karena Otomatis ini kan ada pasir kerusakan. ya. Tapi kami Jadi otomatis mengalir ke sawah warga juga gitu. enggak dialirin malah, ada selokan gitu ya, ada selokan gitu. Paling kalau misalkan kayak kemarin Iya. hujan gede dan lama sampai 1 hari 1 malam itu bisa jadi gitu kan. Pasirnya jadi ya ke ke sawah gitu ya. Hmm. Gitu. Boleh kita lihat nggak Pak izinnya? Oke, boleh. Oke Pak, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Oke, ini surat izinnya nama perusahaan PT MKA ya Pak ya. Betul. Punya Muhammad Azari Jayabaya pemiliknya. Itu putranya ya. Ini kan berlaku sampai tanggal 24 Februari 2019. Nah, terus diperpanjang 2024. jangka waktu berlaku IUPUP 5 tahun dan berakhir pada tanggal 26 September 2024. Jadi sudah memperpanjang izin ya Pak? Iya, sudah. Sampai tahun 2024. Iya. Oke, berarti artinya izin masih jalan terus. Siap. Ini salah satu. Ini kopinya ya Pak ya? Iya, ini kopinya yang aslinya di Warung Gunung di kantor. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, saya kan batin Bapak nih, pemerintah Kabupaten Lebak, Betul. Kecamatan Banjarsari. Ini Bapak PNS gitu ya? Alhamdulillah. Bapak PNS di PNS di Kabupaten Kecamatan Banjarsari. Kecamatan Di Banjarsari. kecamatan. Oke. Bisa jadi humas perusahaan Jayabaya gimana ceritanya? Saya juga nggak ngerti ya gitu, tiba-tiba Bapak gitu kan dulu Bapak siapa Pak? Pak JB, Pak Jimlo Jayabaya mempercayakan
semuanya pembelian dan segala macam ya ke saya Bapak gitu. Oh, Mungkin oke. percaya ke saya gitu. Oke. Alhamdulillah gitu sampai sekarang. Dapat gaji juga nggak Pak dari Pak Jayabaya? Kalau dari Bapak, saya emang nggak bisa minta gaji. Karena Bapak mah ya orangnya baik gitu ya. Oke. Alhamdulillah saya udah diumrohkan gitu ya sama oke. Bapak Haji Mulyadi Jayabaya. Baik. Terus kalau kita ada kebutuhan, ya nggak perlu minta, Bapak udah tahu sendiri gitu ya. Oke. Saya nggak nuntut gaji ke Pak Haji Mulyadi Jayabaya. Nah, sama Bupati boleh? Oh, atau bukan berarti tidak boleh gitu Sama kan. Pak Kita Camat membantu gitu ya, Oh, membantu. oke. Oh, oke. Tapi kan tugas pokok kita kan sebagai pegawai negeri di kantor gitu. Oke. Kalau hari Minggu, hari Sabtu baru gitu ya. Tugas di sini gitu ya? Iya, ngontrol gitu. Oke, baik. Pak Yusuf, terima kasih. Kita temuan fakta berikutnya. Saya berada di depan kantor Bupati Lebak. Kami mencoba untuk terus menghubungi pihak dari Ibu Bupati, Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Namun sampai saat ini sudah kami terus hubungi, belum ada jawaban. Sebenarnya kami ingin mengkonfirmasi bagaimana tentang fakta-fakta yang kami temukan di lapangan soal pertambangan pasir, baik yang dimiliki oleh rakyat dan juga perusahaan, yang diduga mencemari atau merusak lingkungan, dan yang diduga juga tidak mengantongi izin, atau bahkan izinnya sudah habis. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan waktu dari pihak Bupati Lebak yang sampai saat ini belum memberikan waktu untuk menggunakan hak jawab. Pemirsa, bencana banjir di daerah Lebak, Banten menjadi hal yang kerap kali dialami oleh masyarakat di sekitar daerah ini. Tim Fakta menelusuri beberapa tambang pasir baik legal maupun ilegal yang berada di daerah Banjarsari, Lebak, Banten. Dari fakta di lapangan, kami berhasil menemukan penambangan pasir yang mengeksploitasi alam, namun cenderung mengabaikan syarat-syarat aman produksi tambang galian pasir. Seperti kurang lengkapnya dokumen izin pertambangan dan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, serta kolam penampungan limbah yang tak sesuai prosedur. Dengan adanya sinergitas yang lebih baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, para pengusaha, dan masyarakat, bisa menghasilkan pengawasan, penertiban yang berkelanjutan terhadap kegiatan pertambangan pasir, baik milik perusahaan maupun milik rakyat, agar lebih memperhatikan kajian terhadap dampak lingkungan.